Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safaratul Hasanah dengan NIM 23070190091 ingin menjelaskan materi tentang hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan hasil belajar dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu yaitu tentang hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan hasil belajar. Yang pertama, hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah orang dalam suatu kelompok tertentu yang membentuk kehidupan yang berbudaya. Dengan kata lain, masyarakat adalah wadah atau segenap hubungan sosial sekelompok orang yang terdiri dari banyak kelompok-kelompok, dan tiap-tiap kelompok tersebut memiliki kelompok kecil atau subkelompok. Dengan demikian, individu atau ataupun penduduk adalah bagian dari masyarakat tersebut. Sedangkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Yang kedua, faktor hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode pengajaran di sekolah. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya adanya bantuan dari masyarakat terhadap sekolah tersebut. Yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, yaitu 3 jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam mendidik antara guru yang ada di sekolah dan orang tua yang ada di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu hubungan yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hubungan antara sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, integriti, yaitu prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan sekolah dengan masyarakat haruslah terpadu. Yang kedua, continuity, yaitu prinsip ini bermakna bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, simplicity, yaitu prinsip yang dilakukan dengan komunikasi yang baik antara personal maupun kelompok untuk menyederhanakan setiap informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat, coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaklah menyeluruh dan mencakup semua aspek. Yang kelima, constructiveness, yaitu prinsip ini hendaknya konstruktif dalam artian sekolah memberikan sebuah informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu 6, adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat kehendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang keempat, teknik yang diterapkan lembaga pendidikan. Ada 4 teknik yang dipakai, yaitu yang pertama, teknik tertulis. Adapun cara tertulis yang digunakan meliputi buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua, teknik lisan. Adapun cara yang digunakan dalam teknik lisan ini adalah dengan kunjungan rumah, panggilan orang tua, atau dengan mengadakan pertemuan wali murid. Yang ketiga, teknik peragaan. Teknik ini digunakan dengan cara mengundang masyarakat untuk melihat peragaan atau pameran yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Yang keempat, teknik elektronik. Teknik ini digunakan dengan menggunakan sarana elektronik, misalnya telepon, televisi, dan radio. Teknik elektronik ini sekaligus digunakan sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Yang kelima, pengaruh kultur sosial terhadap kegiatan dan hasil belajar.
Menurut Adams dan Dekey, KBM adalah kegiatan yang diampu oleh tenaga pendidik, yaitu guru, sebagai pengajar, pemimpin kelas, pengatur lingkungan, pembimbing, partisipan, perencana, supervisor, evaluator, dan konselor. Sedangkan menurut Jamarah dan Zain menyatakan bahwa hasil belajar adalah apa yang telah diperoleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, budaya belajar merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang berkaitan dengan hasil belajar. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya terhadap kegiatan dan hasil belajar. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan yang dapat menanamkan nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya diperoleh melalui proses pembelajaran oleh seorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya yang dapat dikembangkan menjadi budaya belajar. Yang kedua, faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas yang dijadikan sebagai metode dan sarana dalam menjalankan perannya sebagai seorang pengajar.